Jung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kamalu fasahatihi wa balaghatihi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnaning kefaseane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan balaghae Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balaghah itu secara umum dimaknani sastra. Jadi nek ning gone ilmu balaghah bahasa Arab itu ada fasokhah, ada balaghah. Fasokhah itu dipandang dari sisi kata. Balaghah dari sisi susunan kata. Kata-kata atau kalimat menurut bahasa kita kalimat itu yang susunan kata-kata itu yang indah itu adalah yang terdiri dari kata-kata yang fasih. Seperti kita ketahui dalam ilmu nahwu kita yang paling dasar bahwa al-lafzu atau kata itu as-sautul mustamilu ala akhrufil hijaiyah. Sedangkan akhrufil hijaiyah itu mempunyai makharij, tempat keluar yang berbeda-beda. Misalnya ba itu keluarnya dari bibir. Kha, ain itu huruf halak itu ada ain, ghin, kha. Nah, kata itu ada yang terdiri dari huruf halak, ada dari huruf yang lain, ada yang huruf halak tok, dan itu menyebabkan orang sulit mengucapkan juga ada kata itu karena pilihan hurufnya itu. Jadi kalau kamu misalnya pilihan huruf kata itu pilihan hurufnya dari huruf halak semua, itu sulit diucapkan. Misalnya ha, ada kata-kata sana yang artinya tumbuh-tumbuhan yang berduri itu namanya hu, kho. Itu apalagi kalau kita orang Arab sendiri sulit mengucapkan hu, kho. Ada ha, ada kho, ada ain dari satu kata. Itu kalau kita milih kata itu enggak fasih blas. Itu. Kalau ini bagus, tapi ketika disusun menjadi kalam dalam bahasa nahwu itu disebut kalam. Jadi ada lafadz, kalau disusun lafadz dengan lafadz ditarkib menjadi kalam. Kalam itu yang indah adalah pilihan lafadz-lafadznya tidak ada yang istilah balaghahnya taqqid. Sulit juga dibaca. Iku biasanya sing ning gone anu iku dicontohna iku ya. Iku apa namanya itu fafrongkiu kalau itu dia pilihan kata yang huruf-hurufnya tidak fasih. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara naluri atau bahasa agamanya karena diwarai Gusti Allah dhewe ya. Jadi secara
apa namanya, ora usah merguru ning dindi, Kanjeng Nabi itu setiap melafatkan sesuatu pasti lafadznya fasih. Setiap ngendikan kalamnya mesti fasih, mesti baligh. Ya. Maka ning kene akan diceritakan bagaimana sempurnanya kefasihane Kanjeng Nabi dan balaghoe Kanjeng Nabi. Kalau kita buka hadis, buku hadis apa sajalah, apa itu Bukhari apa Muslim, kita akan menjumpai pengendikan-pengendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sulit kita ucapkan karena semuanya fasih dan baligh kalamnya itu. Kanjeng Nabi sendiri menyatakan beliau orang yang paling fasih, terutama di dalam mengucapkan dot. Ana afsahuman nataqa bid-dot. Waliane kowe, kamu itu paling brengsek mengucapkan dot. Gak iso kowe muni dot sing bener, gak iso. Ustad lah iku lho isih angel untuk muni dot itu angel. Mergo ning kene dene makhraj itu. Bol niku bol. Bisa muni dolin ngono wis untung. Ya, malah kadang-kadang dadi lam tok ngono. Ya. Ramadan dadi ramlan, dadi dote dadi lam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillahi ta'ala lisanan wa audahahum bayanan. Ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku afsaha khalqillah, luweh fasih-fasihe makhluke Gusti Allah, manusa. Apane lisane wa audhahum lan luwih cetha-cethane khalqillah apane bayanan penjelasane. Sekali lagi, kefasihan itu menyangkut lafadz. Lafadz itu as-saut. As-saut al-mustamilu ala ahrufil hijaiyah. Jadi sebetulnya nek tulisan ngene iki ya ora iso mbok arani fasih apa ora fasih, mergo dia bukan suara. Baru kalau kamu ucapkan dia jadi lafadz, jadi suara. Nah, itu ketoke enak didengarkan, enak dilisankan, itu kalau dibaca. Nek lagi mbok ngene iki ora ning buku, ning kitab, dia belum bersuara. Kamu tidak bisa mensifati ini fasih atau tidak. Makanya Kanjeng Nabi disebut afsahu khalqillahi ta'ala lisanan. Itu karena beliau setiap ngendikan itu lafadz yang dipilih beliau itu lafadz yang fasih. Kalam yang beliau sampaikan itu baligh. Semua. Jadi mulane nek hadis-hadis kamu baca, kamu jadi ikut fasih. Wong ini lafate Kanjeng Nabi kamu baca. Itu sudah dipilih Kanjeng Nabi lafat itu, misalnya dak mayaribuka ila mala yaribuka. Itu sederhana sekali, dak mayaribuka. Itu pilihan katanya dan huruf-hurufnya itu sampai
kamu sendiri mengucapkannya jadi enak sekali. Orang yang mendengarkan juga enak. Tidak merasa istilah balaghah itu takkid. Lisannya karena fasih, orang tidak perlu bingung ini kha apa kha. Kowe bedakno kha mbek kha iku wis rada angel kowe. Ning gone hurufe Indonesia gak ono. Gak ono. Bedane kha yo nganggo ha, kha yo ngono. Kha mbek kha gak iso bedakno. Bedanya tipis. Padahal setiap huruf itu kalau dirangkai jadi lafaz bisa berbeda-beda artinya. Misalnya nahlun dengan nakhlun itu beda. Bedanya jauh sekali. Nah, kalau yang orang tidak fasih mengatakan lebah, tawon, muni nakhlun, orang mudeng gak mudeng gitu. Sebaliknya, kalau mau mengatakan pohon kurma lalu mengatakan nahlun, ya orang bingung. Itu hanya ada titiknya di atas, ada yang enggak. Nahlun itu tawon, nakhlun pohon kurma, pohonnya. Mergo nek buahnya balagh. Nek sudah diproses tamar. Pohonnya nakhl. Bahasa Arab itu nek kene kan gak ngono. Kene iki wite ya klapa, wohe ya klapa. Kabeh klapa. Jadi ana wong menek klapa iku gak ya iso mbok bantah kok lucu temen klapa kok dipenek. Bunder diklenek. Mergo ngarani wohe juga klapa. Nek iku ning Arab gak sampai daunnya beda, bluluknya beda, kloponya beda, apa buahnya yang sudah masak beda, wite beda. Kanjeng Nabi tidak pernah orang akan keliru menangkap pembicaraannya Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi fasih, karena Kanjeng Nabi baligh. Jadi afsahu lisanan wa awdahuhum bayanan. Ada orang yang bicara itu wong salah tompo terus iki karepe piye. Karena dia tidak bisa bedakan. Dan itu akan sangat kelihatan kalau pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa ora pati ketara, keliru barang enggak apa. Wong ngertilah. Karena tidak ada apa ora ana wazan, ora ana tasrif, ora ana apa lah. Ini gini bahasa Arab kan neko-neko iku ana tasrifane, ana apa jenenge? Wazane, iki nek wazan af'ala piye, nek wazan fa'ala piye, nek tafa'ala piye. Ini rak gak ono Indonesia iki, Saya makan, kamu makan, hari ini makan, besok ya makan, nanti malam ya makan, besok pagi ya makan, makan terus pokoknya. Wah ini gini bahasa Arab ana akala, ana yakulu, ana akilun, ana akulu, ana akaltu, ana akulu, beda-beda kabeh. Padahal manane ya mangan kabeh. Ya. Mulane aku bolak-balik ngono nek Quran gak kena diterjemahno apalagi bahasa Indonesia. Iku ya mergo ngono. Bahasa Indonesia cumpon karena bahasa masih baru, masih muda. Jadi kosakatanya cumpon, tidak kuat untuk menerjemahkan bahasa Arab yang banyak sekali nuansa maknanya. Kok nek pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utia jawami al-kalim. Kanjeng Nabi itu diparingi jawami al-kalim.
diparingi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami al kalim ing jamake pira-pira kalam. Jamek itu piye? Jamek itu kalau beliau berbicara itu mencakup, tidak ada yang jawame itu jamek. Kalau bicara itu semua sudah terkandung di dalam ucapannya itu, tidak ada yang keluar. Wa bada'i al-hikami lan keindahan hikmah mutiara kata hikamnya. Saiki bahasane milenial itu quote ya. Jadi keindahan quote. Jadi kalau bicara itu sedikit tapi mencakup banyak pengertian dan semuanya indah. Wa qawari al-zajri wa qawari az-zajri dan apa keampuhan daripada zajr itu keampuhan untuk mencegah. Jadi Kanjeng Nabi kalau mencegah jangan ini, itu orang tidak bisa bantah. Karena ada orang itu yang apa karepe itu ameh ngelarang orang. Tapi bulet ngono. Jadi wong sing dilarang barang ora paham. Jadi ini karena zaman sudah akhir, ini sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi kita untuk gimana terpengaruh, sehingga kita harus hati-hati di dalam menyikapi hal-hal yang baru yang ada di dalam kita. Ngomong apa, enggak jelas. Kanjeng Nabi enggak. Sampean dalam zaman sekarang harus hati-hati. No, sudah cukup. Itu sudah zawajir yang korek. Jadi, itu kawarik yang zajar. Ada yang zajar tapi tidak kawarik itu. Orang malah dilurung dicegah itu. Wa qawati al-amri. Qawati al-amri itu perintah yang memutuskan, jadi tidak ada lalu diralat, segala macam, kuatir, pasti semua. Wal qadaya al-muhkamah, beliau juga istilahnya utia, karena beliau tidak belajar, dia buta huruf, semuanya dikasih dari Allah Ta'ala. Dikasih kemampuan antara lain wal qadaya al muhkamah, putusan-putusan yang cermat al muhkamah, wal wasaya al mubramah, dan wasiat yang pasti, wal mawa'idz balighah, lan nasihat yang baligh. Nasihat yang baligh itu yang menyentuh hatinya orang yang dinasehati. Ono wong sing dinasehati cengengesan ya ono. Ono sing dinasehati mantuk-mantuk tapi ngantuk. Tapi kalau Kanjeng Nabi mawa'id baligh, orang banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan ketika Kanjeng Nabi dawuh ada yang nangis, ada yang geru-geru karena baligh sampai ke dalam hati. Balighah itu. Wal hujaj ad-damighah, dan argumentasi yang menghantam. Artinya orang tidak bisa tidak bisa ndangak lagi kalau sudah dihujai Kanjeng Nabi, tidak bisa berkutik. Wal barahinal qati'ah, dan bukti-bukti yang
yang bisa memotong, memutuskan. Ngomong apa nih kowe? Nek wis kadung kan Kanjeng Nabi ngendika, ini bukti-buktinya. Terputus ngono ae, ora ana debat lagi. Jadi apa? Bukti yang memutuskan. Wal adillatas sati'ata, lan diberi dalil-dalil yang cemerlang. Itu kita bisa membuktikannya di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, bagaimana Kanjeng Nabi menyampaikan. Ya seperti didikannya gurunya Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala dalam Quran itu kan sangat-sangat luar biasa. Kalimnya jawame, hikamnya badae, terus kalau kita lihat Quran itu hujah-hujahnya ketika orang-orang kufar Mekah itu dengan PD-nya datang ke Kanjeng Nabi membawa belulang-belulangnya orang tengkorak marah mati itu Muhammad begini ini bisa dihidupkan lagi. Seperti ini bisa dihidupkan lagi. Jadi manusia seperti kita ini. PD wah gak bisa jawab Kanjeng Nabi. Ini jawab Gusti Allah. Bagaimana? Kamu dulu asalnya apa? Malah gak ada balungnya blas kowe iku. Itu yang dinamakan hujat adamiyah. Di antara hujat adamiyah. Terus klekep ngono ae. Kowe dik piye napa jae? Walam taku syai. Kamu itu tidak apa-apa dulu itu. Jadi kowe iso kok apa meneh iki ana balunge. Ya iso geneman kami. Itu Barahin Al-Qati'ah. Wa qad tahaddatsa an nafsihi fi hadzal maidan. Lan teman-teman berbicara ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nafsi tentang diri beliau sendiri fi hadzal maidan ing dalem iki lapangan. Lapangan apa? Lapangan kefasehan dan kebalagoan di bidang ini ya bisa. Fi hadzal maidan di lapangan di bidang fasahah dan balagho ini beliau pernah sudah mengatakan sendiri tentang diri beliau. Ana Muhammadun an-Nabiyul Ummi. Ana an-Nabiyul Ummi. Ana Muhammadun an-Nabiyul Ummi. Qalaha salasan. Beliau ucapkan 3 kali. Ucapkan ini. Tapi ingsun niku Muhammadun, Muhammad. Orang yang terpuji di langit dan di bumi. An-Nabiyul Ummi, nabi sing ummi. Kayak masyarakat Hijaz itu masyarakat ummi. Tidak seperti Madinah misalnya, apalagi Syam yang sudah berinteraksi dengan peradaban lainnya. Mana-mana ono ngerti huruf liyane, ono ngerti peradaban lainnya, ngerti budaya lainnya. Hijaz tidak. Ya di mana orang-orang Quraisy tinggal itu tidak berhubungan dengan apa-apa. Budaya ya budayane ini paling top ya ini. Orang ngerti kanan kiri ono budaya lain enggak ngerti. Bahasa enggak ngerti, ummi sama sekali. Ya. Nah, sering dimaknani buta huruf, sebetulnya tidak buta huruf ya situ. Ummi itu nggak ngerti apa-apa. Wala nabiyya ba'di lan ora ana nabi ku maujud ba'di sakwise ingsun.
Uti itu diparingi sapa ingsun fawatihal kalim ing pembukane pangandikan wa khawatimahu lan pungkasan-pungkasane kalim wa jawami'ahu lan jamek-jameke kalim. Ketika beliau memperkenalkan diri sebagai nabi, Kanjeng Nabi ngendika, aku iki nabi sing ummi. Nabi-nabi yang lain itu hampir seluruhnya dari Bani Israel. Peradabannya sudah dalam tanda kutip maju, relatif maju daripada yang di Mekah ini, yang di Hijaz ini. Kanjeng Nabi makanya menyatakan dengan bangga, saya itu Nabiul Ummi, Nabi yang ummi. Dan tidak ada Nabi lain setelah saya. Jadi pungkasannya Nabi itu adalah Nabi yang ummi. Itu suatu mukjizat sendiri. Orang lahir tanpa bapak, karena bapaknya sudah wafat ketika masih di kandungan. Ditunggui ibu masih balita, sudah ditinggalkan. Dimong sebentar sama kakeknya, juga sebentar. Nah ini nek umumnya bocah itu yang tidak ditunggui bapak mbok, tidak diemong bae sak piturute, itu mesti hampir semuanya itu terus ngelayap ning dindi. Enggak ono sing memberikan kasih sayang, enggak ada yang memberikan pendidikan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan pendidikan dari siapapun, tidak diajari oleh siapapun. Tiba-tiba menjadi orang yang mempunyai fawatihul kalim wa khawatimuhu wa jawami'u. Meneman apa ae Kanjeng Nabi bisa dengan fasih dan baligh. Dan tidak semua orang Arab yang terbiasa dengan syair, dengan sastra bisa melampaui apa yang dicapai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestine aku bingung, ini sekolah neng di Indonesia sing ngomong sapa, sing didik sapa, sing ngajari sapa, enggak jelas. Itu mukjizat sendiri. Fa kaifa la yakunu afsaha khalqillahi ta'ala wa qad ataahu Allah ta'ala lisanan jami'an lil ma'anil katsira fil alfazil yasira. Fa kaifa mongko kepriye la yakun ora ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ora ana iku afsaha khalqillah, luweh fasahe makhluke Gusti Allah taala. Waqat atahullah lan hale teman-teman wis maringi ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa Allah taala, Gusti Allah taala maringi lisanan ing lisan jami'an sing jamek. Kanjeng Nabi nek ngendikan mesti jamek. Tidak ada yang terus mencatat iki gak masuk di dalam pengendikannya, tidak ada. Semuanya bicara soal adab, bicara soal apa namanya kemanusiaan, itu semuanya cuma pengendikan Kanjeng Nabi itu sudah cukup. Orang tidak perlu, makanya ada yang sahabat yang sengaja nyuwun Kanjeng Nabi, saya mbok dingendikani saat pengendikan yang singkat saja, tapi saya tidak akan tanya lagi sama orang lain. Itu ono pertanyaan gitu. Dan itu tidak bisa kalau tidak Kanjeng Nabi. Permintaan kok gitu, minta dinasihati, sak nasihat.
yang nanti saya tidak akan tanya lagi sama orang lain. Begitu. Dengan kata lain, orang ini, sahabat ini kan ingin minta sesuatu yang bernas, yang cekak tapi aus. Itu jamek itu, cekak tapi aus. Artinya banyak. Bagaimana Kanjeng Nabi tidak afsahu khalqillah? Gusti Allah Ta'ala maringi lisanan jami'an lil ma'anil katsirah fil alfazil yasira ing dalem lafat-lafat sing sithik. Gusti Allah memberi ke Kanjeng Nabi kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak dengan lafat yang sedikit. La darara wa la dirar. Syarat-syarat itu, kitab-kitab pirang-pirang berjilid-jilid untuk nyarai la darar wa la dirar. Orang tidak boleh membahayakan dirinya, tidak boleh membahayakan orang lain. Itu yang mbok jabarno dadi pirang-pirang itu. Membahayakan bisa dengan fisik, bisa dengan mulut, bisa dengan macam-macam. Kul amantu billah sumastaqim. Sangat pendek sekali. Orang ingin dikasih nasihat Kanjeng Nabi yang murakabi, yang cekaos. Kanjeng Nabi jawabnya, kul amantu billah sumastaqim. Nasihat yang cekak dan aos. Katakan, aku iman pada Allah dan istiqomah. Jejak seperti pernyataanmu itu. Mengatakan aman tu bila ya tenanan. Orang kok ning gone langgar tok, ora ning masjid tok. Ning pasar juga aman tu bila. Ora ning Rembang tok, ning Semarang, ning Jakarta, ning Amerika ya aman tu bila. Mus dua awak mbok ombong tuh banget itu. Aman tu bila sumah rakyat. Iman itu piye aman? Ya iman nggak Gusti Allah itu piye? Ya meyakini kalau Gusti Allah itu melihat kamu, mendengar kamu, mengamati kamu, menyaksikan kamu dimanapun kamu berada. Wah, mbok cetakno berbuku-buku itu, berjilid-jilid. Cuma kul amantu billah. Apalagi ya dawuh kan innamal a'malu binniyat. Wah itu angger kitab itu mesti ana pendahuluane hadis itu karena itu memang mencakup banyak hal. Innamal a'malu binniyat. Bisa di ilmu sosial, ilmu agama, segala macam bisa pakai itu. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata-katanya cekak, aos dan indah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pilihan katanya juga sangat indah sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maknanya beda. Padha-padha nganggo kata-kata niat. Innamal a'malu binniyat. Iku kiai-kiai kuno wah nek morate wis pirang-pirang dina iku. Innamal a'malu binniyat tok itu. Belum likulli imri'in ma nawa. Pengeterapannya beda-beda. Yang dikatakan apa namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Pengendikan yang mempunyai makna yang luar biasa. Goleki pirang-pirang itu. Jami'anil ma'anil katsirah fil alfazil yasirah. Sing akeh iku ya lima'anil qalilah fil alfazil katsirah. Sing akeh iku ngomongane akeh ra karuan isine mok sithik tok.
ngalor ngidul. Kowe ngomong apa ae. Intine mok sithik tok pokoke. Ngandakno pentingnya salat ngono mbulete ra karuan. Kosok wangsule Kanjeng Nabi mengendikan mok sithik tapi pengertiannya banyak sekali. Wa qala wa huwa 'alal mimbar lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kali utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku 'alal mimbar, di atas mimbar. Beliau pernah bersabda di atas mimbar, ya ayuhan nas inni qad utitu jawami al kalim wa khawatimahu wa tusiro liya ikhtisaran. Ya ayuhan nas, wong-wong, ini sak temene ingsun, pakai ayuhan nas. Jadi semua orang biar tahu. Tidak hanya orang mukmin saja. Hei orang-orang, ini sak temene ingsun qad uti itu. Teman-teman diparingi sapa ingsun jawami al kalim. Ing jamek-jameke pengendikan yang mempunyai makna banyak meskipun lafadznya sedikit. Wa khawatimahu lan pungkasan-pungkasane. Jadi ana wong iku sing geneman ora iso mandeg iku ana. Gak iso nulis, gak ngerti titik. Dadi kok gak titik-titik. Dilewer pidato dinteni. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita itu memang perlu mengembalikan kepada terus ngomong Jawa neh iki piye akhirnya gak akhir-akhir. Kakek sing pidato karo akhirnya yang terakhir saudara-saudara, ini terakhir kok ya spol bariku wassalam ngono ae. Iku terakhir kok terus dilewer terus mbulet neh. Iku gak duwe khawatimul kalim. Terus ini Kanjeng Nabi itu tahu batas bicara, berhentinya di sini, harus di sini ngerti Kanjeng Nabi. Waktu sira liyakhtisaran nanti paringi ringkas li kanggo ingsun ikhtisaran kelawan ringkas tenan. Jadi Kanjeng Nabi ndak banyak ngomong. Karena bicaranya itu bernas cekak kaos. Artinya sedikit bicara tapi pengertiannya banyak. Dari dawuh-dawuh Quran dan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah lahirlah ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu mantek. Ilmu-ilmu itu keluar setelah ada Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mempelajari Quran, mempelajari pengendikan-pengendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menemukan kaidah-kaidah. Oh itu Kanjeng Nabi kalau ngendikan begini gitu. Oh ini namanya ijaz. Kadang-kadang ada orang yang bicaranya panjang tapi artinya cuma sedikit. Itu itolah. Jadi lalu ada ilmu bicara itu ada, ilmu balaghah itu. Wa sa'alahu Umar radhiyallahu anhu an sirri fasahatihi biqaulihi ya Nabi Allah malaka afsahuna walam takhruj min baini azhurina. Salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang paling kritis itu sahabat Umar. Yang lain itu enggak mudeng ya diem aja. Ora wani takon barang enggak wani wae Kanjeng Nabi itu. Tapi sahabat Umar wani. Oh ini enggak cocok apa enggak serp dengan takon ae. Ini juga ditanyakan. Masa Allahu lan nyuwun pirsa hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu an sirri fasahatihi saking rahasiane kefaseane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kelawan pemature Sayyidina Umar
Ya Nabi Allah, duh Nabi ne Gusti Allah. Malaka niku napa rahasiane laka keduwe sira? Afsahuna luweh fasih-fasih kita. Padahal walam takhruj jenengan mboten nate medal panjenengan mimbaini azhurina saking gigir-gigir kita. Di belakang kita artinya sepengetahuan kita jenengan mboten nate medal teng pundi-pundi jenengan iso fasih ngoten niku sepundi. Malah luwih fasih-fasih kita. Orang yang terfasih di antara kita padahal jenengan mboten nate medal-medal. Lha nek metu-metu terus sinau ning kono, sinau ning kene pantes lah. Jenengan iki setahu kami tidak pernah keluar. Kok jenengan iso luwih fasih. Orang terkejut-kejut kalau Kanjeng Nabi ngendikan itu. Kadang-kadang di Arab itu yang dianggap fasih itu Arab itu. Orang-orang yang orang gunung, orang-orang yang Badui, bahasanya masih asli. Ya kalau Kanjeng Nabi blusukan ke sana kemari, ya dia tahu. Kanjeng Nabi ini tidak pernah blusukan ke sana kemari kok bisa fase kayak ngelebihi orang-orang Arab. Gimana itu? Muskil Sayyidina Umar itu. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kanat ana apa lughatu Ismaila bahasane Nabi Ismail iku qadarasat. Teman-teman wis lungsur. Wis lungsur ya ana ya ini. Fajaani biha Jibril mongko nekani ingsun biha kelawan lughata Ismail sapa Jibrilu malaikat Jibril fakhafil tuha mongko ngapalno menguasai sapa ingsun ha ing lughata Ismail itu. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan hanya fasih tapi beliau bisa mengucapkan ungkapan-ungkapan yang sahabat-sahabat itu enggak baru dengar itu loh, baru dengar. Kayak umpamanya aku muni mangkus mbek sangkil, kamu udah pernah dengar belum? Wis tahu? Belum tahu ada. Mangkus mbek sangkil itu maknanya efisien dan efektif. Ya kowe durung tau krungu, dadi aku luwih absah timbangane kowe. Bahasa Indonesianya aku luwih sugih. Itu ada bahasa-bahasa yang bahasa Arab asli tapi orang-orang lain, sahabat-sahabat yang lain selain Kanjeng Nabi itu belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar. Tapi orang-orang yang Arab asli dia tahu. Kanjeng Nabi ini sudah ngendikan ini. Sahabat-sahabat sih yang sahabat itu kan relatif di kutha itu Madinah itu kutha. Orang-orang Badui itu di gunung-gunung itu. Ada ning gone apa syahid-syahid nahwu sarab ning kitab-kitab syahid iku nek gak Quran hadis ya kaulul Arab, kaule wong Arab asli. Ada banyak kata-kata nek tak kandakno kowe mesti lagi krungu. Mergo kowe luwih kaya saya tembakanmu dalam bahasa Indonesia. Kosakata saya ribuan lah, kowe cumpon. Kowe sangkil ya gak ngerti ya, sangkil lah. Jawabe Kanjeng Nabi iku pancene wis luntur. Apa namanya? Darosat itu sudah mulai hampir habis itu. Darosat itu gitu. Karena terlalu lama terus luntur. Lama-lama hilang ini. Kalau dibiarkan saja sudah hilang. Darosat. Ada yang ngerti, ada yang tidak, ada yang karena seperti di kita sendiri banyak
kosakata baku yang sudah tidak dikenal sama orang-orang sekarang. Karena orang sekarang bikin kata baru sendiri. Anak-anak milenial itu bikin lafaz sendiri, kosakata sendiri. Mbah dari singkatan, mbah dari bahasa selengean itu, sehingga bahasa yang baku cara kamus akeh sing gak paham. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arab, bayangno di Arab itu kosakata semono akeh. Sudah luntur. Kanjeng Nabi diparingi mbek malaikat Jibril. Ya wis kaya wis kamus bloko-bloko, kamus mlaku. Waqad ajma'an nas ala anna Muhammadan al-ummiyya qad utiya minal uslubis sahlil mu'jiz malam yu'ta muallimun wala muta'allimun mimman danat lahumul arabiyya wa malaku zimamaha. Waqad ajma'an nas, lan teman-teman wis sepakat ya annasu wong-wong sing dimaksudna wong-wong ya ahli-ahli lah. Lah apa wong-wong kaya kowe dilebokno ning kene. Kesepakatan iku. Ya ahli-ahli ala anna Muhammadan ing atase setuhune Kanjeng Nabi Muhammad al-ummiyah sing ummi iku qad utiya. Teman-teman diparingi ya Muhammadan al-ummi minal uslubis sahli, nyatane uslub sing gampang, gaya yang mudah, al mu'jiz sing melumpuhkan, artinya orang tidak bisa ngatasi. Diparingi ma ing barang lam yu'ta kang ora diparingi sapa muallimun, seorang guru pun, wala muta'allimun, dan seorang murid pun. Miman saking wong danat kang parek lahum marang muallim lan muta'allim apa al arabiyatu bahasa Arab. Wa malaku lan menguasai ya muallim muta'allim zimamaha ing kendaline Arabia. Itu sudah sepakati, orang ahli-ahli menyepakati yang mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal bahasa Arab menyepakati bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene ummi itu diparingi Gusti Allah taala sesuatu yang tidak diberikan kepada guru maupun murid manapun juga yang menguasai bahasa Arab. Gampangane ngono. Jadi Kanjeng Nabi diberi uslub yang mudah, gaya yang mudah sekali. Itu maca hadis enggak ada yang sulit sama sekali. Maca Bukhari ambekan maca Fathul Muin, ngelu Fathul Muin kuwi. Tenan jajal. Iya. Itu membuktikan dari uslubus sahl. Tapi mu'jiz tidak bisa dibantah orang. Tidak bisa hal itu disaingi oleh seorang pendidik, guru, apalagi murid yang menguasai Arab, bahasa Arab misalnya. Kan banyak orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Ini zaman biyen di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah kan banyak itu. Ada apa jenenge? Hasan bin Sabit, ada Labid, ada Walid bin Mughirah,
ada Al-As bin Wa'il, banyak sekali. Mereka itu orang-orang yang menguasai bahasa Arab tapi tidak mempunyai kemampuan kan seperti Kanjeng Nabi. Al-uslubus sahl al-mujjiz itu. Falahu jawami'ul kalim. Falahu mongko iku kedue Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalimi. Jawami iki wis anu disepakati wong sak donya. Kanjeng Nabi itu keistimewaane pengendikane adalah jamek itu, jamek. Amin. Wa bada'iul hikam. Lahu jawami'ul kalim wa bada'iul hikam. Lan keindahan-keindahane mutiara-mutiara kata. Fi lafzin nasiin ing dalem kata lafat yang cemerlang. Artinya tidak ada pilihan huruf-hurufnya yang takkid, tidak ada. Semuanya pilihan katanya indah semua. Wa qaulin jazilin, dan ungkapan kata pembicaraan yang mantap dan jazil. Yang gagah. Wa ma'anin sihahin khalidatin, dan makna-makna arti-arti yang benar dan khalidah, yang abadi. Ingin tahu buktinya ya buka aja kitab-kitab Bukhari apa Muslim itu, baca saja. Nanti akan tahu betapa pengendikan-pengendikan Kanjeng Nabi tidak acak saja lah, kamu pilih acak saja. Semuanya jawami'ul kalim kelihatan di sana. Bada'iul hikam kelihatan di sana. Pilihan-pilihan kata, kemudian makna-maknanya. Seperti sing tak contohno iku mau. Iku berapa jilid itu orang membicarakan hanya innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Itu berjilid-jilid kitab ditulis orang. Demikian juga la dharara wala dirara. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Qul amantu billah tsumastaqim. Itu makna-makna yang khalidah. Istilah sastrawan, makna-makna yang khalidah itu yang awet dikenang oleh orang. Terus didadekno pepatah barang ngono iku. Kalau di kita kan misalnya ada ungkapannya Khairul Anwar, ya. Sekali berarti lalu mati. Itu mau segitu tok. Itu sampai sekarang itu abang wong pidato terus dinukil-nukil kayak ucapane Gus Mus. Abadikan kebaikanmu dengan melupakannya. Oh itu kowe gak iso nemokno kata ngono iku. Itu Bada'iul Hikam iku jenenge. Contone Bada'iul Hikam. Kowe tak kei contoh bahasa Arab ya ora mudeng. Fi ibaratin mudhi'ah. Ing dalam ibarat-ibarat yang bersinar, musriqah yang cemerlang,
La takallufa fiha. Nah, ini yang angel di sini. Ora ana takalluf iku maujud. Fiha ing dalem ibaratnya Kanjeng Nabi itu begitu indah, begitu cemerlang tanpa takalluf. Takalluf itu dibuat-buat. Mana wong itu wah, bukai kamus golek kata-kata sing kira-kira enggak biasa dienggo wong. Iku takalluf itu. Iki ameh gawe sajak dadak buka kamus golek kata-kata padanan sing ora tau dienggo wong. Oh, iku takalluf. Kanjeng Nabi enggak. Begitu aja meluncur sudah indah sekali. Wa yaqulul jahid. Jahid itu seorang seniman, sastrawan, budayawan abad ke-8 yang sangat terkenal. Kitabnya banyak sekali. Buat rujukan setiap sastrawan-sastrawan banyakkan merujuk Al-Jahid itu orang yang apa namanya tokoh sastrawan ahli bahasa yang omongannya didadekno standar, didadekno rujukan oleh sastrawan-sastrawan belakangnya. Al-Jahid duwe kitab apa Al-Bukhala. Al-Bukhala itu para orang-orang bakhil. Jadi dia bisa menjelaskan bukan hanya buruknya kebakhilan, tapi dia bisa menceritakan bagusnya bakhil. Itu angel. Nek wong ngelek-ngelek bakhil itu gampang. Itu dalile ya akeh, tapi beliau ini sampai bisa bakas bakhil sing apik. Bakhil sing indah itu bisa. Iku saking hebate. Wa yaqulul jahid wallahu alam.